Halo, kembali lagi dengan saya Mulia Primanta. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara meriset kata kunci dan juga bagaimana kita membuat akun Google AdWords. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat sebuah campaign baru dari awal hingga akhir sehingga kita bisa membuat campaign yang efektif dan bisa menjual produk atau jasa yang akan kita pasarkan seperti itu. Nah, pertama-tama mari kita buka akun Google AdWords yang sudah dibuat, google.com/adwords. Klik sign in. Tunggu sebentar, ini masih loading. Ya, sudah terbuka. Jadi, campaign yang sudah kita buat di awal nanti akan muncul di sini. Seperti itu. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat campaign yang baru? Nah, kita bisa mengklik tombol merah ini. Sini kita buat. Di sini akan disediakan pilihan apakah kita akan membuat iklan yang nantinya akan ditempatkan di halaman search Google atau di display network atau keduanya. Nah, display network ini adalah website-website rekanan Google di mana iklan kita nanti akan ditampilkan di sana, seperti itu. Nah, menurut pengalaman saya, menggunakan search network ini lebih efektif karena orang mengetikkan kata kunci atau mencari informasi di Google dan mereka akan menemukan website kita di iklan Google AdWords, sehingga iklan ini akan lebih tertarget dan konversinya tentu saja lebih bagus dibandingkan kita menggunakan display network. Nah, kita coba yang menggunakan search network saja dulu. Ini kita klik. Nah, kita buat kampanyenya atau campaign baru dengan search network. Nah, kita beri nama, misalkan seperti contoh sebelumnya kita menjual baju batik. Kita tulis saja di sini jual baju batik seperti itu. Dan nanti bisa disesuaikan nama kampanyenya sesuai dengan produk atau jasa yang Anda jual. Nah, di bawahnya ini ada pilihan lagi. Ini apakah termasuk dari partner Google atau tidak, atau hanya di Google saja, di halaman Google saja. Jika Anda ingin iklan Anda tampil di partner Google, maka biarkan saja ini dicentang. Tapi kalau tidak, Anda bisa hilangkan tanda centangnya seperti itu. Nah, biasanya saya tidak menggunakan ini karena saya hanya ingin iklan saya tampil di halaman pencari Google. Seperti itu. Nah, lalu di bawahnya ini ada lokasi di mana target pasar kita. Misalkan kita ingin menjual barangnya di seluruh Indonesia, maka kita biarkan saja ini pilihannya Indonesia. Tapi jika kita ingin menjual di satu wilayah tertentu atau misalkan di luar negeri, kita bisa masukkan kotanya atau negaranya di sini. Misalkan Jakarta, seperti itu kita pilih Jakarta. Itu juga jika kita ingin menjual ke luar negeri, kita bisa pilih juga misalkan ke Amerika. Nah, ini negaranya, seperti itu. Jadi kita bisa menentukan target pasar kita, kemana kita akan menjual barang atau jasa kita. Jadi bisa diatur di sini. Lalu ini pilihan bahasanya, mau ditampilkan di orang-orang yang menggunakan Google Indonesia dan google.com yang berbahasa Inggris, atau Indonesia saja, atau yang lainnya. Silahkan disesuaikan.
Nah, jika saya biasanya menggunakan keduanya, Indonesia dan English, untuk target pasar Indonesia. Karena ada sebagian orang Indonesia yang masih menggunakan google.com seperti itu. Karena itu saya centang English dan Indonesian. Nah, ini di bawahnya ada pilihan bid strategi. Jadi strategi apa yang akan kita gunakan untuk menentukan biaya iklan kita. Seperti itu. Jadi pilihannya ada banyak. Bisa dipilih di sini. Nah, biasanya untuk di awal saya pilih maximize click. Jadi saya biarkan ini otomatis ditentukan oleh Google biaya per kliknya. Karena di awal kita belum tahu berapa biaya iklan standar dari pihak Google, seperti itu. Nah, itu biarkan saja maximize click. Lalu kita tentukan berapa budget iklan kita per harinya. Misalkan saya biasanya pertama masukkan dulu 50.000 per hari. Nah, ini 50.000 per hari ini belum tentu akan dihabiskan oleh Google sebanyak itu, karena budget yang kita bayarkan itu hanya sesuai dengan jumlah klik. Misalkan kita hanya mendapatkan 5 klik dengan nilai masing-masing klik itu Rp1.000. Berarti dalam sehari kita hanya perlu mengeluarkan Rp5.000 saja. Seperti itu. Jadi tergantung jumlah klik yang kita dapatkan. Jadi ini tidak perlu takut, berapapun budgetnya, itu tidak semuanya akan dihabiskan oleh Google, tergantung jumlah orang yang mengklik. Namun Anda juga perlu menyesuaikan dengan budget masing-masing, karena jika orang yang mencari kata kunci itu misalkan banyak, mungkin saja budget ini semuanya akan habis. Jadi sesuaikan juga dengan pasar dari masing-masing produk atau jasa yang Anda jual. Jika produk Anda itu banyak dicari orang atau memang dibutuhkan oleh banyak orang, kemungkinan akan banyak orang yang mengklik iklan Anda. Seperti itu. Nah, ini bisa disesuaikan budgetnya 20.000 per hari. Lalu turun ke bawah lagi, ini dikosongkan saja, lalu save and continue. Seperti itu. Nah, di sini kita akan membuat ad group dan kata kunci. Nah, apa itu ad group? Ad group itu merupakan bagian dari campaign atau kampanye iklan kita. Jadi dalam membuat iklan di Google AdWords itu stepnya yaitu pertama kita membuat kampanye atau campaign, lalu di dalam campaign itu ada beberapa ad group, jadi pengelompokan kata kunci, lalu di dalam ad group itu ada keywordnya, kata kunci. Nah, bagaimana kita bisa menentukan ad group ini, nama ad groupnya? Nah, kita bisa menggunakan Google Keyword Planner, tempat kita meriset kata kunci sebelumnya. Kita buka Google Keyword Planner. Atau bisa juga dibuka dari sini, Tools, Keyword Planner. Tunggu sebentar, masih loading. Ya, jadi ada dua cara untuk bisa masuk ke Google Keyword Planner. Pertama melalui Google AdWords, kedua bisa lewat Google Search. Nah, di sini kita pilih seperti saat kita melakukan riset kata kunci. Kita masukkan kata kuncinya, misalkan jual baju batik.
Nah, target pasarnya masukkan juga Indonesia. Lalu bahasanya juga pilih Indonesia. Indonesia dan Inggris. Lalu klik Get Ideas. Nah, nanti di sini akan muncul banyak keyword, dan untuk melihat add group-nya kita bisa klik di sini. Add group ideas. Nah, misalkan ini add group pertama, baju model batik. Nah, kita lihat apakah kata kunci yang ada di sini ini merupakan kata kunci yang kita targetkan. Nah, ingat, kita hanya memerlukan kata kunci yang biasa diketikkan orang untuk membeli sesuatu atau yang biasa dikenal dengan buying keyword. Nah, jika di sini ada kata kunci yang merupakan buying keyword, maka kita bisa ambil. Namun sebaliknya, jika tidak ada, kita bisa lewatkan saja. Nah, ini tidak ada, kita skip saja. Kita cari add group berikutnya. Misalkan terbaru baju. Apakah ada atau tidak? Tidak ada. Kita skip lagi, kita lewat. Misalkan yang ini, jual batik. Nah, sini misalkan jual batik online, jual kain batik. Ini merupakan buying keyword yang kita pilih. Maka kita bisa masukkan langsung ke Google AdWords di bagian keyword. Pertama kita buat dulu add group-nya, ini bisa di copy saja. Jual batik. Kita masukkan di add group-nya jual batik, lalu kata kuncinya jual batik online. Kata kunci pertama kita masukkan jual batik murah. Misalkan kata kunci kedua ini di enter, jadi satu kata kunci itu satu baris. Lalu jual baju batik online, kata kunci ketiga, dan seterusnya. Silakan dimasukkan kata kunci yang berkaitan dengan add group jual batik. Nah, jika semua kata kunci sudah dimasukkan, jangan lupa untuk menambahkan tanda kurung di depan untuk setiap kata kunci dan juga tanda kurung di belakang. Nah, apa maksudnya kita menambahkan tanda kurung? Ini maksudnya adalah supaya iklan kita muncul hanya untuk kata kunci yang kita masukkan saja, jadi spesifik sama sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan ini, bukan kata kunci lain di luar kata kunci ini. Nah, jika kita tidak menambahkan tanda kurung, maka kemungkinan akan menjadi seperti ini. Misalkan ini ada orang yang mencari informasi baju batik. Nah, jika kita menambahkan tanda kurung, maka jika kita mengetikkan jual batik online, maka iklan kita yang muncul di sini itu sesuai dengan kata kuncinya. Namun, jika kita tidak menambahkan tanda kurung, maka misal ada orang yang mengetikkan jual batik online murah di Bali, itu kemungkinan iklan kita juga akan muncul, padahal kita tidak menargetkan kata kunci seperti ini. Namun karena di sini mengandung jual batik online,
maka iklan kita juga akan muncul di sini. Seperti itu. Makanya sebaiknya kita menambahkan tanda kurung di awal dan di akhir kata kunci supaya iklan kita hanya muncul sesuai dengan kata kunci yang kita targetkan. Seperti itu. Nah, ini untuk ad group yang pertama. Misalkan kita mempunyai beberapa ad group. Kita lihat lagi ad groupnya. Misalkan kita pilih lagi, misalkan batik murah, seperti itu. Batik murah, misalkan ad group berikutnya adalah batik murah. Kita bisa masukkan di sini new ad group, batik murah. Lalu kita masukkan juga misalkan kata kunci yang kita targetkan adalah baju batik murah. Lalu supplier baju batik murah. Dan seterusnya. Nah, jika kita mempunyai ad group lain lagi, kita bisa tambahkan lagi di sini. Yang penting semua kata kunci buying keyword itu kita masukkan di sini sesuai dengan ad group masing-masing, seperti itu. Nah, misalkan kita sudah selesai membuatnya. Nah, di sini kita masukkan juga nama websitenya. Nama website anda.com, seperti itu. Jika sudah selesai, kita masuk ke pembuatan iklan sekarang. Nah, di sini kita akan membuat iklan kita, iklan teks kita yang nantinya akan dilihat orang ketika mereka mengetikkan kata kunci di sini. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini merupakan bagian dari iklan Google AdWords karena berisi tanda ad. Nah, iklan kita nanti akan muncul seperti ini. Dan posisinya bisa di bawah, bisa juga di atas. Seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat iklan yang baik dan menjual sehingga orang tertarik untuk mengklik iklan tersebut? Nah, pertama kita masukkan dulu URL-nya, nama website anda.com, misalkan websitenya seperti itu. Lalu di headline pertama ini masukkan kata kunci yang kita targetkan. Misalkan di sini jual batik. Ini ad group pertama, kita buat iklannya misalkan menggunakan kata kunci ini, jual batik, baju batik online. Jadi samakan saja dengan kata kunci yang kita targetkan. Dan setiap kata itu diawali oleh huruf kapital. Nah, ini ada maksimal jumlah karakter yang diperbolehkan untuk membuat headline-nya. Ini bisa disesuaikan. Lalu ada headline kedua juga, nanti bentuknya akan seperti ini. Ini contohnya, misalkan jual baju batik online, murah dan terpercaya, misalkan seperti itu. Lalu ini ada ekstensi dari nama website kita, misalkan ada ekstensinya batik murah. Jadi nanti iklan kita akan seperti ini, www.namawebsiteanda.com/batikmurah. Nah, jika tidak ada, ini bisa dikosongkan. Lalu di bagian deskripsi sekarang kita akan membuat kalimat yang nanti akan seperti ini. Nah, di sini
kita bisa masukkan, misalkan kita mempunyai program promo atau benefit yang kita tawarkan kepada calon pembeli, misalkan diskon 5% untuk semua item berlaku hingga tanggal 5 Desember, misalkan seperti itu. Lalu di kalimat akhirnya kita buat call to action-nya. Jadi ajakan orang untuk bertindak. Misalkan lihat di sini atau klik di sini. Ya, bisa seperti itu. Diskon 5% untuk semua item berlaku hingga tanggal 5 Desember. Lihat di sini. Jadi orang kemungkinan akan mengklik iklan kita. Seperti itu. Nah, Anda juga bisa terapkan di produk atau jasa yang Anda jual. Jadi tulis di sini promo yang Anda berikan atau manfaat yang Anda berikan kepada calon pembeli, dan juga jangan lupa untuk membuat call to action-nya di akhir kalimat. Seperti itu. Jika sudah selesai, bisa dibuat create ad, dan Anda juga bisa membuat variasi iklan untuk ad group yang sama, jual batik ini, buat variasi iklan. Jadi nanti akan kelihatan iklan mana yang memberikan hasil lebih baik, iklan mana yang diklik oleh orang, seperti itu. Jadi Anda bisa bandingkan, dan nanti jika Anda sudah menemukan iklan yang pas, maka Anda bisa gunakan iklan tersebut, dan iklan yang lainnya Anda bisa stop, seperti itu. Nah, begitu juga untuk ad group berikutnya. Anda bisa buat iklannya. Misalkan Anda ingin membuat yang berbeda, maka Anda bisa klik tanda panah ini. Atau jika Anda ingin sama seperti yang di atas, Anda tinggal klik saja ini copy to all ad groups, seperti itu. Jadi iklannya akan sama untuk ad group ini. Nah, jika sudah selesai, Anda bisa klik save and finish. Jadi nanti iklan Anda tinggal menunggu review dari pihak Google. Biasanya Google membutuhkan waktu 1x24 jam untuk mereview iklan Anda. Apakah iklan yang Anda buat itu sudah sesuai dengan ketentuan dari Google AdWords atau belum? Nah, jika belum, maka iklan Anda akan di-disapprove atau tidak diterima, dan Anda diminta untuk merevisi iklan Anda sampai sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jika sudah berhasil atau sudah disetujui, nanti iklan Anda akan langsung jalan atau running, dan Anda bisa lihat statistiknya di halaman campaign tadi. Seperti itu. Nah, apa bedanya membuat iklan baru ini dengan iklan pertama yang kita buat? Nah, bedanya adalah di sini kita membuat ad group juga. Jadi di sini kita bisa mengelompokkan kata kunci sesuai dengan ad groupnya, seperti itu. Nah, ini juga nanti mempengaruhi nilai per klik kita dan posisi iklan kita, seperti itu. Nah, di video berikutnya nanti saya akan jelaskan bagaimana kita bisa mendapatkan posisi iklan di posisi teratas, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut, seperti itu. Dan juga faktor apa yang menentukan biaya per klik iklan kita. Nah, oke, sekian dulu video kali ini, cara membuat iklan baru di Google AdWords. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.